Males sebenarnya kalau bullish dihitungin tuh males sebenarnya gue. Nggak ada tantangannya. Nggak ada tantangannya sebenarnya. Oke, kembali lagi dengan kita di ngobrolin kripto. Kali ini dari Gudang Kripto mengundang aktivis juga nih di kripto, yaitu Om Fei dari Crypto Hell. Crypto Hell. Namanya aja udah serem ya, Crypto Hell. Padahal lagi bulan nih, tapi tetap aja hawa-hawa Menyeramkan ya. ya. Sebenarnya tuh gue keluar kalau cuma bear market doang sih. Bear market doang ya. Tapi kebutuhan komunitas kayaknya bang, yang bullish tolong dihitungin dong. Males sebenarnya kalau bullish dihitungin tuh males sebenarnya gue. Nggak ada tantangannya. Nggak ada tantangannya sebenarnya. Iya. Gue kenal lu tuh dari dulu zaman lu masih merah di kamera, tapi pas ngeliat langsung unyu ya. Unyu ya ternyata. Jadi ngeliat ya. Iya. Sebenarnya gue mau nge-branding sih itu. Cuman ternyata sama ya ada brand lah gitu ya, ngebayar gede di depan kan. Udah tampilin dong mukanya, ya udah. Untuk doxing gitu. Gitu. Agak unik sih di saat lu sebenernya unyu, tapi ngebawa brandingnya itu serem gitu ya. Ternyata pas ngedoxing unyu ya. Unyu ya. Pembawaannya. Gitu lah. Oke. Om. Yes. Bulan nih. Ya. Bulan. Masih jalan nggak komunitas lo? Komunitas. Ya, kan lu bilang tadi nggak menantang nih kalau lagi di bull. Lo munculnya pas lagi bear. Sekarang lagi bull run nih. Ya. Gimana komunitas lo? Komunitas sih masih jalan. Basically sebenarnya karena kebutuhan teman-teman di komunitas juga banyak yang suka bertanya gitu ya. Bukan bertanya sih, membutuhkan arahan dan juga edukasi. Apalagi kan sekarang banyak juga di pasar investor saat ini mayoritas marketnya juga Gen Z dan juga kalau Gen Alpha kayak kemudahan ya. Ya Gen belum X punya ya. inilah. Belum punya KTP sama sekali juga ya. Punya jajan lah. Iya. Buat di kripto. Mau KYC juga nggak bisa ya. Bisa ya belum bisa. Nah makanya ya teman-teman ini tuh kadang masih agak terlalu lugu di market dan juga terlalu percaya. Jadi ya masih terlalu FOMO. Makanya memang perlu ada yang mengarahkan biar mereka tuh sedikit paham dan juga mengerti lah. Setidaknya nggak paham 100%, tapi setidaknya di saat dia mulai pembelajaran ini mereka mengerti bagaimana caranya bermanuver di pasar yang sekarang sedang bullish gitu. Makanya ya mau nggak mau kalau 2020 kemarin sampai 2023 ya itu gue bear market aja fokusnya pas saat bullish ya udah gue hunting aja gitu. Nah sekarang kelihatannya wah investornya sekarang kebanyakan Gen Z, ya udah gimana kayaknya gue juga harus involve gitu untuk ngebantuin dan aktif di komunitas gitu. Pas lu doxing berubah nggak namanya? Siapa tahu jadi crypto fund gitu? Enggak sih sebenarnya. Enggak. Karena Crypto Hell juga kayaknya nama-nama yang spontaneous banget sih kemarin. Spontaneous banget. Gue kayak apa ya namanya. Ya udahlah Crypto Hell aja gitu nyeleneh. Itu. Kebetulan sih gue karena dulu ada karakter si Om Hell itu namanya dulu Angkara Murka. Angkara Murka, nama Angkara Murka tuh sebenarnya nama band gue dulu. Gitu. Jadi sebenarnya anak band. Iya dulunya. Soal main kripto. Iya soal main kripto. Jadi rugi tapi rungkat. Rungkat. Ya gimana? Lu lihat lah. Tadinya kan merah deh. Sekarang cerah kah gue? Oke. Berarti cuan dong kalau jadi cerah. Ya syukur alhamdulillah cuan. Gitu. Terus tadi Angkara Murka. Ya dari Angkara Murka band. Terus akhirnya gue ngeliat dulu ada foto gue yang kayaknya nih gue edit jadi warna merah jadi Om Hell kayak bagus dari Crypto Hell gitu. Ya udah akhirnya salah satu foto gue bikin jadi merah jadi Crypto Hell, terus suaranya gue bikin bass gitu ya. Kalau dulu pakai efek ya sound card ya. Kayak sound card. Akhirnya rame ternyata di YouTube sama di TikTok. Pada akhirnya udah lanjut sampai sekarang. Gue kan kenal lu tuh dari zaman 2000 berapa ya? 21 ya kalau nggak salah ya. 2021. 21 kan sebelum market mulai bearish. Terus Luna Terra. Luna Terra. Rakpul. Gitu. Gue juga baru ngerti kripto gitu. Dan salah satu influencer influencer yang gue kenal ya lu gitu. Crypto Hell ya. Dan gue ngeliat ini pembawaannya emang unik banget nih, brandingnya kayak gitu kan. Ya udah seiring berjalannya waktu ya mungkin sempat
sempat kita agak lama nggak komunikasi ya. Iya. Akhirnya balik lagi nih. Gua tahu nih lu masih aktif, tapi balik-balik kok tiba-tiba udah muncul kan. udah langsung doxing lah lupa aslinya kayak gitu. Nah, menurut lu sendiri Om, kalau misalkan di market nih 2025 itu pergerakan bakal seperti apa sih Om? Oke. Pergerakannya sebenarnya gini ya, nggak ada yang bisa memprediksi sebuah pergerakan tren itu seperti apa. Ya namanya permainan pasar atau segala macamnya itu pasti akan ada juga. Ya, cuman sekarang uniknya adalah institusi besar, big boys yang punya uang sekarang itu udah mulai melirik Bitcoin, apalagi ya koin dinosaurus lah kita anggap ya, kayak XRP dan segala macam, Cardano itu sudah mulai dilirik sebagai instrumen investasi yang mungkin bisa memberikan keuntungan nggak cuma bagi perusahaan keuangan, tapi juga para investornya gitu. Itu salah satu uniknya. Yang pertama berarti big boy sudah melirik. Yang kedua juga banyak negara yang sekarang sudah melihat potensi dari cryptocurrency itu bisa dijadikan atau bisa digunakan sebagai legal tender. Kayak misalkan contoh kemarin El Salvador. El Salvador sekarang udah profitnya luar biasa kan. Terus juga apa lagi sih selain El Salvador? Iya, El Salvador, terus terakhir kemarin itu Filipina kan udah meregulasikan untuk mengeluarkan stablecoin, PHPX kalau nggak salah namanya ya. PHPX. Itu digital currency negaranya yang Bitcoin. Stablecoin. Terus juga ya ke Indonesia bukan stablecoin ya ke Indonesia ya. Proyek Garuda ya. Proyek Garuda wholesale rupiah, retail rupiah yang basically hybrid blockchain kalau nggak salah. So ya itu jadi kayak ada perkembangan yang luar biasa banget sih. Lanjut Om. Iya, perkembangan yang luar biasa banget di market kripto di seluruh dunia secara global gitu. Nggak cuma kita melihat di Indonesia aja gitu. Apalagi sekarang kalau di Indonesia ini, kalau kita ngomong Indonesia investornya juga udah banyak banget usernya kan, udah jutaan usernya. So ya ini kita udah mau masuk ke sarapan sehari-hari lah, bahwa market sudah mulai melihat bahwa ternyata ada makanan baru nih namanya cryptocurrency. Awareness-nya sudah terbentuk. Udah mulai masif lah. Yes, betul. Gitu. Nah itu beberapa salah satu contohnya sih. Yang paling rame kan kalau sekarang ya Donald Trump ya. Regulasi karena dia ngedukung kripto juga kan. Karena ngedukung kripto juga. Kemarin juga banyak simpatisannya yang pakai cryptocurrency kan. Untuk untuk apa istilahnya berarti galang dana ya. Iya, penggalangan dana. Gitu. Jaringan Solana gila-gilaan kemarin gara-gara itu. Iya, betul. Kalau lu sendiri berarti ini di bull run ini aktivitasnya ngapain Om? Kalau sekarang basically masih sama, ngejalanin satu proyek cryptocurrency juga, jadi gue bikin token. Cuman kalau yang saat ini gue lebih fokusnya kepada medianya sih. Token media? Token media. Jadi media informasi berbentuk portal, berbentuk aplikasi nantinya, ada sosial media juga. Belum keluar, belum listing. Apa tuh namanya? Boleh spill gak? Untuk nama tokennya apa nama ininya? Medianya? Nama tokennya boleh? Nama tokennya boleh? Shimmer coin. Shimmer tuh apa tuh? SYM Z MER. Nah, kalau untuk medianya ada CoinZone. Iya, CoinZone. Jadi itu CoinZone nih utility-nya, utility dari si CoinShimmer. Iya, CoinZone, terus juga NFT marketplace-nya ada Sentio, XYZ-NT. NT. Itu udah jadi? Udah, kalau marketplace sudah. Udah, tinggal yang CoinZone-nya aja. Kalau koinnya sendiri udah launching belum? CoinZone, Shimmer belum. Shimmer belum launching, tapi dalam waktu dekat kita pre-sale. Oh gitu? Kapan tuh? Pre-sale, soon as possible. Iya, di tahun ini ya? Di tahun ini. Oke, menarik. Yang penting utilitas dulu kan. Di mana nanti pre-sale-nya? Pre-sale-nya kita udah siapin website sendiri. Jadi untuk pre-sale. Tapi nanti kita lihat pertimbangannya sembari berjalan, melihat trennya bagaimana. Bisa jadi pertimbangan ntar kita listing di Pingsel mungkin,
Atau mungkin di jaringan Solana pakai DEX screener bisa jadi pakai moonshot. Sekarang kan gampang banget ya. Iya. Ya bisa. Cuman yang paling utama sih di website sendiri sih. Di website sendiri untuk saat ini gitu. Seru sih Pak kalau yang kayak gini-gini tuh. Gue juga di mendevelop cryptocurrency ini enggak baru setahun sih sebenarnya. Baru setahun dan melihat market kripto di Indonesia yang saat ini juga developernya kelihatannya banyak banget. Terus juga banyak yang skillnya ternyata keren-keren. Karena kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Gue banyak belajar setelah 3 kali Coinvest. Ikut dan Coinvest. Ternyata di Indonesia tuh kan mulai tahun 2021 gua taunya 2018, 19, 20 gitu ya. Zaman-zaman drugs gua taunya ya Vexanium doang. Ternyata di Indonesia tuh banyak banget developer yang skillable, yang dia punya skill tentang solidity engineer atau membuat blockchain dan segala macamnya, expert di cryptocurrency. Itu gua belajar banget kemarin di Coinvest. Oh, ternyata market di Indonesia tuh kencang banget untuk cryptocurrency ya. Gitu. So ya, gua sangat optimis sih di Indonesia bisa jadi, mudah-mudahan bisa jadi trendsetter sih. Ya karena tadi awareness-nya udah kebangun, berarti habis dari awareness kan jadi industri lah ya. Yes, benar. mulai lahir, mulai berkembang ya. Benar kayak gitu. Ya makanya lu juga salah satu langkah konkret di luar jadi investor doang atau trader doang, ya lu bangun project gitu. Iya, bangun project sama main di komunitas. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal bangun project nih. Sudut pandang lu tentang cryptocurrency dan lu sebagai pemilik project nih, lu memandang kripto nih sebagai apa sih? Oke, kalau kita lihat dari sisi konvensionalnya dulu kali ya. Di sisi konvensionalnya mungkin banyak yang melihat bahwa token itu bisa menggantikan lembar saham. Bisa menggantikan lembar saham. Nah, bisa juga ya kalau kita lihat berdasar sifat konvensionalnya bisa menjadi sebuah mata uang digital atau emas digital. Ya sebenarnya tergantung dari pemilik proyeknya itu sendiri mau menggunakan si cryptocurrency itu sebagai apa gitu kan tergantung daripada utilitasnya sendiri kan. Kayak Bitcoin dia bisa menjadi kalau sekarang bisa menjadi legal tender di beberapa negara, contohnya El Salvador. Ya mungkin kayak misalkan contoh XRP bisa menjadi cross border payment kayak gitu kan. Makanya digunakan atau kerjasama di beberapa bank di luar negeri kayak gitu, kayak di Eropa sama di terakhir itu di mana ya, di Jepang kalau nggak salah XRP. Nah, di beberapa bank kan juga sudah bekerja sama dengan XRP untuk menggunakan Ripple netnya itu. Ripple netnya, terus juga sekarang sudah ada Ripple USD itu kan. So ya dari sini kita sudah bisa mengklasifikasi bahwa ada yang memang cryptocurrency itu bisa menjadi sebuah alternatif untuk kita bertransaksi. Ada juga kita masukkan klasifikasi untuk berinvestasi. Gitu. Jadi gue cuma bisa melihat ada cuma 2 itu doang sih dari si cryptocurrency sendiri. Kita di luar ngomongin soal kegunaan blockchainnya sendiri ya. Nah, kan kalau blockchain pasti ya ada NFT-nya pasti segala macam. Luas banget. Gitu. Ngomong-ngomong soal XRP, seinget gue ya lu pernah bercerita lu nge-hold XRP ya? Masih nge-hold gak? Waduh, ngaku lu. Masih nge-hold gue Pak. Masih nge-hold. Cuan gak? Ya, katanya holder garis keras. Gue holder garis keras Pak. Cuman kayaknya gue kasih lihat ininya aja ya. Gue masih nge-hold. Jadi kalau teman-teman di ini, nih Om Ella masih nge-hold apa enggak sih? Ini bukan ajakan buat beli XRP ya. Tapi gue tiba-tiba inget aja karena lu tadi mention, gue pengen ngeliat nih. Boleh kasih lihat Bang? Boleh kasih lihat. Kasih lihat gue deh, kasih lihat gue. Masih hold kan? Oke. Udah ini berapa tadi? Gue nggak kelihatan tuh, cuma ngeliat nominal doang. Udah ini berapa persen? Profit ya? Floating profit. Kelihatan gimana ini? Profit. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Tapi intinya profit lah ya. Intinya profit. Udah hold berapa lama? 2000 lama sih, 2.500 perak. 2.500 perak. Maksud gue
udah berapa bulan lu nge-hold? Udah berapa tahun lu nge-hold? Jadi pas zaman 2.500 perak itu gue cuma TP sekitar 60%. Jadi gue cuma nyisain modal doang. Jadi profitnya gue ambil. Itu kayaknya 2019, 2018 tuh. Oh lu dari tahun segitu udah megang XRP? XRP. Udah beggar dong? Hah? Udah beggar dong sampai sekarang? Ya sampai sekarang. Ya enggak sih? Iya sampai sekarang. Udah ATH kan? Udah, enggak belum dong. Kalau ya? ATH belum. Oh ATH belum. Tapi udah apa? Lebih dari harga entry lo ya? Iya, karena kan gue dari 2.500 waktu itu. Sih. 2.500 terus harga berapa waktu itu? Sekarang berapa sih emang? Sekarang itu harganya 2,5. Apa tuh? Kalau di rupiah berapa? $2,5 itu sekitar berapa? 40 ribuan ya? Dari 2.500 Iya. ke 40 ribu. Anjir itu 10x lebih coy. Iya 0, Wow. gitu. Iya. Cuman kan gue TP waktu itu 60%-an. Iya. 2000 ya pas bear market terakhir. Iya. Bear market terakhir gue TP itu. Luar biasa. Baru ngambil lagi ya kemarin-kemarin. Baru ngambil lagi. Oke, buat modal ya. Buat modal. Sesuatu. Oke. Anyway lu kan udah megang laptop nih. Mungkin boleh lah di-share dong. Kan lu bilang ke gua lu jago analisis nih. Aduh, kayak kalau jago sih enggak semua orang jago ya. Perlu juga kan pasti jago analisa. Makanya nih gua pengen melihat seperti apa sih market analisis versi lu gitu ya. Oke, ini mungkin kita ngeliat juga bisa belajar dari sini. Yes. Oke. Balik lagi tadi apa nih? Udah ganti ya ke Bitcoin. Oh, tetap di Bitstamp ya? Iya, ini tetap Bitstamp. Bentar. Nah, ini gue pakai Bitstamp. Jadi secara technical analysis ya, gue kan memang sharing pasti selalu menggunakan Elliott Wave dan juga harmonic pattern. Jadi di sini gue sharing tentang Elliott Wave-nya. Pada dasarnya kalau kita melihat dari sini kan secara struktur ya, struktur dari bawah, dari bottom, ini harus ngecek ke bawah lagi sih sebenarnya. Jadi gua simplify aja. Jadi secara minor degree-nya, ini kan dia strukturnya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 menjadi 1 dan 2 kan. Iya. Gitu. Nah, ini adalah corrective wave-nya. Maka secara minor degree-nya ini adalah 1 dan 2 gitu. Nah, sekarang kita ada di gelombang 3-nya. Yang dimana kita ini majornya gelombang 3. Ini masih minor. Oh, masih minor. Jadi ini tetap ini 3 dan 4, 3 dan 4. Nah, 3 dan 4. Sekarang adalah secara tren atau secara perhitungan kita sedang mencari gelombang 3 atau gelombang 5 terakhir. Jadi ini adalah gelombang 3 dari minornya atau gelombang 5 dari yang lebih kecilnya kita sebutnya kita sebut ini adalah minute degree gitu. Apa tuh artinya minute degree? Nah, jadi kalau kita ngelihat berdasarkan degree kan ini kita kita ngomongin soal tren ya. Jadi kalau kita ngomongin soal struktur dari sebuah tren. Okay. Nah, kalau kita menggunakan Elliott Wave, kita melihat berdasarkan si trennya, memang ada beberapa perhitungan tren yang kita perlu perhatikan. Kayak misalkan contoh, kalau kita mau melihat secara garis besar atau secara gambaran besar, Bitcoin itu bergeraknya seperti apa dan bagaimana, terus menggunakan chart yang paling besar, mungkin kita menggunakan monthly time frame, terus kita menggunakan chart lebih besar. Maka secara primary-nya atau secara paling utamanya, ini kan tren utama nih, sampai dari bawah sampai ke atas ini tren utama. Maka itu kita hitung menggunakan primary degree gitu. Nah, kalau gua jabarkan secara menyeluruh, ini akan memakan waktu gitu, waktu. Makanya gua sudah membagikan sama teman-teman ada ebook gitu. Ebook yang bisa teman-teman download di channel lo. Di channel gua atau di Instagramnya gua. Jadi teman-teman bisa mempelajari bagaimana sih cara menghitung Elliott Wave, bagaimana menghitung harmonic pattern pada saat korektif. Gitu. Nah, balik lagi ke perhitungan berikutnya barusan, maka ini adalah perhitungan 34, 34 dan 34 yang dimana kalau kita hitung menggunakan Elliott Wave standar sebenarnya atau basic konvensional ini adalah 1, 2, 3, 4 dan kita akan menghitung ini adalah expanded yang dimana sebenarnya gelombang
5 itu adalah lebih bullish dibandingkan gelombang 3-nya. Ya, lebih tajam lah ya. Lebih tajam. Sometimes kan kita cuma taunya gelombang 3 lebih bullish dibandingkan gelombang 1 dan gelombang 5. Ya. Pada dasarnya kalau kita melihat sebenarnya nggak seperti itu juga karena ada gelombang 5 expanded. Nah gitu. Yang dimana gelombang 5 itu bisa way more bullish dibandingkan gelombang 3-nya. Oke. Gitu. Maka dari itu secara minor degree-nya ini sebenarnya gelombang 3. Oh, gitu, gelombang 3. Nah, kan banyaknya skenario atau anggapan dari teman-teman yang bilang, wah ternyata potensi Maret kita koreksi, atau ada yang bilang kayak gue misalkan contoh gue membuat dugaan bahwa Oktober secara historical atau cycle baru Bitcoinnya nanti yang akan koreksi. Justru mungkin altcoin bisa mulai dari Maret, April, dan Mei. Mulai perform. Mulai koreksi. Oh, justru bukannya prediksi yang bakalan ini dulu ya, altcoin dulu, alt season. Alt seasonnya kemungkinan besar dalam waktu dekat. Oh, dalam waktu dekat berarti kurun waktu week lagi dong. Kalau menuju ke Maret cuma hitungan berapa week? Nggak nyampe 8 week. Nggak nyampe 8 week. Ya kalau gue lihat sih kemungkinannya mulai dari tanggal 20-an ke atas kali ya, Januari. Abis term dong ya, make sense sih. Oke, gitu. tapi cukup kompleks ya sebenarnya tadi penjelasan lu, karena kalau sekilas aja nih lu pakai EMA kan ya? Pakai IMA. Ya, pakai moving average kan. Iya. Dari situ aja udah kelihatan tadi. Sorry Om, balik lagi ke pas low time deh, ke 1D. Oke. Ya, daily time frame. Kita di daily time frame aja antengnya kali ya. Biar karena kan ini spot ya, market trendnya. Nah itu dari, ini lo pakai EMA berapa? Merah, ini 200 sama 50, yang 200 itu yang merah, 50 itu yang kuning. Ya itu kan dari di 2023 bulan apa tuh? 2022. Cross pertama, golden cross pertama antara 50 sama 200. Nah itu ini. Apa tuh, Maret ya? 2022 berarti ya? 2023 dong. Ya 2023 kan Februari cross pertama kan? 2023 Februari. Dari situ aja sebenarnya udah indikasi bahwa ya akumulasi udah selesai tuh di zona yang sideways ya. Iya, sideways di sini, bikin base kan. Ya, bikin base berapa kali, jebol ke 500 nyentuh sekali doang gitu kan. Habis itu gue ngeliat tambah kuat lagi di volume tuh. Kalau lu perhatiin volume di rentang segitu, sini. Iya, lumayan gitu. Iya. Lumayan. Akhirnya ya udah, selebihnya naik terus. Bener. Berarti kalau tadi lu bilang di situ yang di kanan nih yang kayak time frame sekarang ini itu di wave 5 ya. Habis itu koreksi dong. Wave 5 koreksi. Betul. Jadi sekarang itu kalau minuit degree-nya, jadi kan kita harus mencari dulu ya resisten kira-kira di harga berapa. Jadi kalau gua base analisisnya gua adalah sekitar yang paling dekat 118. Untuk apa nih? Oh, ini lagi nyentuh lagi. Iya, new all time high itu adalah paling dekat itu 118. Sorry, ini kayaknya gue belum di ini ya. Bentar. 118 atau bentar. Nah, 152. Fibonacci extension. Fibonacci extension yang kita tariknya dari sub-minute degree-nya. Ini yang warna hijau. Ini kan 12 minuit degree. 12 gue tarik dari bawah sini ke sini untuk dapatnya 152.068 sama 143.461 dolar gitu. Fibonacci-nya Fibonacci 1 dan Fibonacci 0886 yang memang dimana kalau perhitungan gelombang 5 existingnya itu kita harus mencari resisten Fibonacci 1618 dan 1236 dari, gue buka dulu ya. Jadi gelombang 4 dan 5 ya. Gelombang 4 5 itu 1236 dan 1618 ini umumnya commonnya kalau kita menggunakan Fibonacci retracement. Kalau kita menggunakan Fibonacci extensionnya kita fokus kepada Fibonacci 1 yang dimana berarti dari gelombang 4 ke gelombang 5-nya adalah naik 100% gitu. Oke. Itu make sense berarti mencapai ke lah tadi paling tinggi lu kan 152 ya. Itu masih make sense tuh. Nggak tahu. Kenapa lu bisa bilang nggak tahu tapi lu prediksi kayak gitu? Namanya prediksi kan. Oke. Semuanya gini. Semuanya nggak ada. Mau analis sejago apapun dia. Mau dia bilang gue jago sebagai analisis gitu. Maksudnya gue jago sebagai analis data atau bagaimanapun itu. Dia mau ngomong. Semuanya prediksi.
Oke. Ya, kita harus rasional lah. Kita harus rasional. Semua berekspektasi boleh. Gua berekspektasi harga ke 150, gue bisa berekspektasi. Oke. Yes. Terus kita melihat berdasarkan data, misalkan, wah ternyata Trump sangat-sangat pro terhadap Bitcoin dan segala macamnya. Terus banyak negara yang pro terhadap Bitcoin, segala macamnya, bla 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 gitu ya. Banyak alasan yang bisa kayak kita membuat kita optimis dan juga ikut euforia. Iya. Nah, terkadang kitanya lupa, bos. Iya. Euforia atau kena FOMO juga Iya, gitu ya, walaupun bener. ini paham gitu. Betul. Makanya technical analysis yang selalu gue buat, gue bilang sama teman-teman, jadikan ini sebagai referensi. Kalau kalian udah merasa cukup profit, keluar. Jangan lupa exit. Sometimes yang kita suka lupa exit. Lupa kalau ada tombol sell. Iya. Dipamer udah nih kesana kemari. Iya, dipamer doang. Semua itu masih floating ya. Iya. Belum real lah. Bener. Belum di TP. Bener. Karena gue di komunitas, itu kenapa gue jarang banget ngasih sinyal future. Karena gue balik lagi, gue keluar itu cuma di bear market. Ngebantuin teman-teman untuk cari bottom. Di saat bottom sudah ketemu, lu udah DCA, ya udah lu nikmatin profit lu. Gitu. Lu mau ngikutin TP gua syukur, lu nggak mau ngikutin TP gua ya udah gitu. Lu harus punya kapasitas lu sendiri, lu ngerasa puas tuh di berapa persen. Kayak misalkan contoh, lu udah nih 100% cukup, ya udah keluar. Lu udah cukup 200% ya udah keluar, karena gua nggak bisa memprediksi harga. Gitu, maksudnya gue gak bisa memprediksi tren tuh ke harga berapa. Mau Michael Saylor bilang ke 200.000 kek. Mau siapa lagi tuh yang ngomong. Mau ke 150.000, gue bilang ke 150.000. Siapapun bisa lah ya bilang lah bisa bos. Gitu. Even lu juga kalau mau bilang Bitcoin koreksi ke harga 24 gitu. Ini kan jadi masalah. Gak masalah. Gak masalah. Gitu. Iya. Oke. Gak masalah. Ya menarik sih. Apalagi sekarang nih yang lagi running ya 95-924 ya. 96.000 kurang lah ya. Dan tanggal 20 kan 6 hari lagi nih. Ini dijagain di atas 90 lah. 90.000. Di atas 90.000. Nah balik lagi nih sudut pandang lu sendiri. Oke lah lu bisa nganalisis seperti ini demikian. Dan lu tadi juga nge-hold gitu ya. Which is lu punya dua sudut pandang nih, dimana lu sebagai trader dan analis, tapi lu juga lagi ngebangun project gitu ya. Nah menurut lu di kripto nih yang semua orang masuk kripto, ekspektasinya pengen cuan, pengen kaya gitu kan. Tapi rekomendasinya tuh menjadi apa sih di kripto gitu? Apakah memang ya udah trader aja, invest aja, atau bikin project atau apa sih sebenarnya? Jadi kembali lagi kepada kenyamanan masing-masing sebenarnya dan juga cara berpikir sih. Kalau memang dari sini gue matiin dulu aja apa? Boleh. Gue matiin ya. Balikin lagi aja. Kalau memang dari sini di saat teman-teman memang paham di saat memang teman-teman ternyata cryptocurrency itu unik ya ternyata. Nah dan juga teman-teman melihat bahwa ini bisa dijadikan satu usaha atau sebuah bisnis, apapun itu, mau teman-teman menjadi influencer kah, atau teman-teman mau menjadi developer kah, atau teman-teman mungkin mau jadi trader kah, dia kembali kepada pilihannya masing-masing. Cuman pada dasarnya ini buat fresh graduate kali ya mungkin. Apa tuh maksudnya? Ujangan gitu. Mungkin para junior yang mungkin melihat Web3 kayaknya ada potensi buat kita untuk berkarir atau segala macamnya. Maksud lo anak-anak kuliah yang baru mau lulus? Iya gitu, karena juga kan kita juga harus mengedukasi teman-teman yang ada di bawah kan atau junior kan. Mulai dari situ dulu aja. Nah mungkin ya teman-teman melihat bahwa sekarang ini industri Web3 sudah mulai berkembangnya cukup pesat. Apalagi udah banyak CEX ya sekarang, Centralized Exchange, gudang kripto. Nah, salah satunya gudang kripto, jangan lupa untuk daftar. Iya. Harus dong. Harus ya. Ada promo juga soalnya. Ada promo juga ya, apa tuh? Ini trading fee 0%. Wih, keren nih, trading fee 0%. Gampang KYC-nya. Nah balik lagi ke topik. Jadi kayak teman-teman di sini ada Bapak GM juga, terus juga dari ada tim-tim yang di belakang sini juga mungkin banyak yang backgroundnya juga nggak Web3 ya ternyata. Dan ternyata di saat masuk ke
bidangnya ini, oh ternyata ada industri lain nih yang transisinya saat ini juga perlu dilihat atau digandrungi atau diminati sama teman-teman fresh graduate gitu. Karena kalau kita ngelihat secara pendapatan, ternyata pendapatan anak Gen Z di Czech lebih gede daripada gue coy. Oh gitu. Iya kelihatannya gitu kan, gue kalah jadi ya kan. Iya sih. Iya kan. Kayaknya iya sih. Iya makanya. Nah ini jadi satu kesempatan banget buat teman-teman yang fresh graduate bahwa Web3 itu nggak cuma mau masuk ke sebuah project sekarang banyak di Indonesia masuk ke project crypto sebagai mungkin Solidity Engineer, Bapak yang lebih paham ya kalau untuk IT gitu. Atau UI UX sekarang juga ya banyak kan Web3 apa istilahnya berarti ya Web3 agency ya. Web3 agency yang bikinin blockchain apa segala macam itu banyak sekarang. Itu bisa menjadi pilihan teman-teman untuk gue harus masuk nih ke industri ini karena memang masih sangat-sangat hijau. Gitu masih sangat hijau. Itu yang pertama untuk dari segi kesempatan kerja. Yang kedua mungkin teman-teman menjadi influencer. Gue bukan influencer, gue cuma senang sharing aja. Tapi kalau teman-teman mungkin mau jadi influencer itu masih sangat terbuka banget peluangnya di Web3 ya Pak. Karena ya Bapak udah sering banget interview podcast sama teman-teman influencer di Gudang Kripto kan. Jadi mungkin ada teman-teman yang mau bikin niche baru, ini sangat-sangat peluang besar juga buat teman-teman untuk membuat sebuah komunitas. Tapi ya tetap balik lagi apa niche yang cocok buat teman-teman kayak airdrop mungkin. Karena kan banyak sekarang dari teman-teman di industri yang seneng banget airdrop dan juga nggak terlalu susah lah ya. Nggak kayak technical analyst gitu. Banyak mikir apa segala macamnya sampai botak. Tinggal ngikutin lah. Tinggal ngikutin. Kalau airdrop ya tinggal ngikutin trennya aja seperti apa itu bisa juga. Nah kalau untuk dari sisi industri Web3-nya dari segi developer mungkin ya. Segi developer wah sekarang udah keren-keren banget sih. Gue balik lagi ke cerita gue yang barusan. Gue banyak belajar pas kemarin Coinvest 3 kali gitu ya. Ternyata banyak banget sekarang developer yang gak kelihatan tadinya. Kan dulu siapa aja sih? Banyak kelihatan kali artis bikin gitu ya. Artis bikin terus yang bener-bener dia kerja developer gak pernah kelihatan. Nah sekarang ternyata unjuk gigi gitu. Kalau dulu gue cuma taunya Mas Dhani, Vexanium, terus juga siapa lagi ya? Sui, Salmonation tuh siapa gue lupa. Ya itulah pokoknya. Itulah. Jadi cuma taunya itu ternyata pas di Coinvest gue wah anjir ternyata industri di Indonesia udah banyak berkembang juga ya. Apalagi udah ada Aspakrindo, Abi. Sekarang regulasi yang makin ngakomodir ya. Iya, akomodir. Sekarang juga dari Bapepti udah ke OJK. Ya sekarang udah makin berkembang banget. So ya ini jadi greenfield banget sih buat industri Web3 Indonesia buat ya mudah-mudahan bisa jadi trendsetter sih Indonesia. Ya jadi nggak cuma jadi trader aja tapi jadi player juga ya. Jadi player bener. Industrinya seperti itu ya. Iya bener. Masa nggak mau sih Indonesia dikenal gitu. Ya maksudnya lupakanlah Cibaduyut gitu loh. Lupakanlah Cibaduyut, lupakanlah koin artis gitu. Maksudnya move on. Dia move on lah dari situ. Sekarang industrinya sudah mulai mature. Janganlah jadi market gitu loh maksud gua. Janganlah jadi market. Kita harus mulai berkembang. Apalagi digitalisasi sekarang kan sudah ya marketing udah gampang banget, TikTok post segala macam, spreading distribusi konten udah mudah banget sekarang. So ya kita udah mulai perlu berkontribusi banyak di industri ini gitu. Biar bisa dikenal, terus juga nggak mau kalah saing sama yang luar gitu. Karena kalau gua ngeliat sayang banget loh. Developer yang ada di sini sekarang justru mainnya keluar. Gitu. Bayarannya dolar, USDT. Ya nggak ada tax kesini, sayang kan? Betul. Gitu. Karena juga sekarang literasi kan lebih mudah lah ya, nggak kayak yang sebelumnya ya. Jadi kenapa ada Cibaduyut apa segala macam kan terlepas dari memang oknum yang kena stigma ke kriptonya, tapi memang orang-orang literasinya masih minim saat itu. Kalau sekarang lebih masif lagi ya. Oke, Om. Anyway, rekomendasi dari lu nih untuk teman-teman Gudang Kripto yang nonton podcast kita itu untuk menghadapi market yang semakin mature di Indonesia
itu harus bagaimana sih? Oke, buat menghadapi market yang mature Iya. di Indonesia. Ya, balik lagi apa yang lo bilang barusan, literasinya. Literasi. Dimulai dari literasi. Sebenarnya kita nggak bisa memaksa orang untuk paham dan juga awam terhadap hal baru. Apalagi orang tua kita. Sometimes pertama kali ya, gue cerita sedikit. Pertama kali gue terjun di dunia Web3 cryptocurrency trading ya. Trading cryptocurrency dibilangnya itu apa? MLM. Oh. Dibilangnya money game. Kata orang tua. Kata orang tua. Oke. Ponzi. Ya. Ya gue nggak bisa menepis itu. Maksudnya gue mau kasih pertimbangan apapun pada awal itu ya nggak bisa. Ya Karena emang skeptis banget ya. Udah skeptis dan juga nggak ada barang fisiknya. Betul. Ya gue mau bilang apa gitu, mau gue bilang ini duit gitu kan ya nggak bisa. Cuman yang pasti kan lambat laun pasti orang walaupun tidak mengerti, walaupun tidak paham, cuman belajar untuk mengerti. Oke. Gitu kan, belajar untuk mengerti. Makanya sekarang dibutuhkan literasi yang cukup gitu. Tidak hanya sekedar investasinya, tapi juga teknologinya. Karena yang sangat disayangkan di Indonesia ini, yang dikenalin adalah investasinya. Oke. Sedangkan untuk literasi terhadap teknologinya itu jarang banget. Gitu, jarang banget. Makanya kenapa di sini di sini itu mudah banget menjadi sebuah pasar atau market, ya karena kita juga ya menikmatinya jadinya. Gitu, nggak mau ikut berkembang dengan tren, cuma mau ngikutnya cuan-cuannya aja, dan juga nggak mau berkontribusi terhadap terhadap positive side-nya untuk berkontribusi terhadap mengembangkan sebuah industrinya. Gitu. Jadi gampang kegocek lah ya. Gampang kegocek kayak gitu. Nah, yang pertama ya berarti itu literasi. Yang kedua itu adalah kita perlu contribute. Gitu. Setelah kita memiliki literasi yang cukup, kita berkontribusi. Kontribusi itu banyak, nggak cuma kita membuat sebuah project. Gitu. Kalau emang nggak cukup dana ya nggak usah. Kalau memang nggak cukup literasinya atau kita nggak memiliki tim yang memang ekspertisnya juga nggak perlu. Gitu ya. Walaupun kita gampang ya untuk funding, mau menggunakan bikin meme coin apa segala macam kan gampang ya. Tinggal bikin wallpaper, bikin website, terus lu mau bikin. Gua ngajarin ya. Tapi pada intinya seperti itu. Cara mendapatkan funding itu gampang banget sebenarnya di cryptocurrency, tapi tetap di saat lu sudah memiliki literasi yang cukup, lu mau berkontribusi, kontribusi itu banyak gitu. Lu mau menjadi influencer, edukasi tentang investasinya boleh, mau literasi tentang mau sharing tentang ilmu lu tentang developingnya juga boleh, atau sisi negatif lu udah tahu nih ternyata cryptocurrency cuma begini doang, terus lu mau bikin sebuah konten yang ternyata kontra terhadap cryptocurrency-nya. Walaupun lu pro, ya sisi pro-nya ada, lu hold Bitcoin-nya ada, tapi lu mau kontra terhadap yang aneh-anehnya, anggaplah kayak meme coin-nya apa segala macam. Meme coin itu nggak sehat apa segala macam, mungkin bisa jadi gitu ya. Nah, itu juga boleh untuk mengedukasi masyarakat yang memang skeptis terhadap hal itu gitu ya, biar ya udah lu kalau nggak masuk aja gitu loh. Yang kalau orang yang orang yang mau masuk di kripto ya berarti orang-orang yang kuat doang misalkan kayak gitu ya. Itu bisa juga. Nah, terus bisa juga kontribusi terhadap apapun itu, industri segala macamnya itu bisa. Ya atau tadi jadi bekerja di industri Web3-nya kan. Bekerja di industri Web itu juga bisa seperti itu. I see. Berarti lu sendiri plan lu ke depannya apa untuk at least tahun ini lah ya, karena baru Januari kan. Nah, plan lu apa di tahun ini? Oke, plan gua saat ini sih masih fokus sama Shimmer Coin, sama Crypto Health, sama CoinZone. Ya mudah-mudahan secepatnya bisa ikut berkontribusi di di industri web Indonesia, karena kelihatannya memang sangat pesat banget ya transisinya. Sangat pesat transisinya, dan juga ya gue harap sih sebenarnya sama pemerintah gitu, sama pemerintah bahwa ya kita perlu bersinergi lah gitu ya, karena banyak developer yang ada di sini kayak misalkan contohnya gue gitu,
agak sedikit mentok terhadap regulasi. Kenapa gitu. tuh? Kayak Kan contoh, sekarang udah OJK. Iya udah OJK. Kayak kalau ngomongin masalah tokennya. Iya. Tapi kalau masalah kayak contoh mungkin royalti. Iya. Ada apa dengan royalti? Mungkin kalau kita ngomongin masalah musik. Iya. Ya kan musik. Ini kan bagian royalti sekarang collectingnya melalui LMKN. Jadi lembaga pemerintah yang ditunjuk gitu ya. LMKN yang mengcollecting royaltinya para artis musisi dari industri. Ntar mereka yang nanti akan distribusikan. Nah ini kan artis sekarang tuh kelihatannya masih mempertanyakan ini sebenarnya royalti gue yang dapat berapa sih gitu kan. Royalti gue tuh berapa, terus juga secara transparansinya tuh seperti apa dan segala macam. Gue kemarin sudah ya sowan lah ke LMKN dan juga KSP untuk memperkenalkan bahwa blockchain ini bisa works untuk transparansi. Ya transparansi dan juga distribusi royaltinya. Cuman ya sekarang 2025 ya. 23 24 kemarin tuh mentoknya di situ. Oke. Jadi belum terimplementasi dengan baik. Oke, masih panjang lah ya perjalanan. Panjang. I see. Oke, Om. Menarik banget nih. Dan thank you buat topiknya, edukasinya. Yes. Tadi juga sedikit ngebahas market ya. Semoga di tahun ini bisa launching si token shimmernya. Thank you. Dan juga ya harapan gue bisa ada di gudang kripto lah ya nantinya. Itulah. Pasti ya. Pasti. Oke, yaudah sampai ketemu lagi. Bye bye.